Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas kajian kitab yang bernama Uqudul Jen karangan Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab ini membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Ada hak-hak seorang istri, ada hak-hak seorang suami, ada kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Jadi ini adalah kitab yang bekal untuk berumah tangga ya. Dan apa hukumnya mempelajari kitab ini apabila ada orang yang sudah menikah dan orang yang sebentar lagi mau menikah, maka hukumnya mempelajari ilmu ini adalah wajib atau fardhu ain ya. Sementara yang belum menikah atau masih lama untuk menikah, hukumnya masih fardu kifayah yang bisa diwakilkan oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau sudah menikah maka wajib ya untuk mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu ini adalah bekal untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Sakinah mawaddah warahmah, dan untuk bekal juga semoga menjadi keluarga yang bahagia ya, yang bahagia suka duka bersama, selalu bersama di dunia sampai di akhirat gitu ya. Manfaatnya kalau kita mempelajari kitab ini atau ilmu ini, maka kita akan mengerti tentang hak-hak kita, kewajiban kita kepada pasangan kita. Jadi kita akan saling mengerti dan menjadi keluarga yang bahagia, yang harmonis ya. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kalau suami untuk menjadi imam yang baik, dan kalau istri menjadi pasangan yang terbaik yang diridhoi oleh suaminya. Karena ridho istri itu ada ridho pada suami gitu ya. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Karangan Syekh Nawawi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qalal faqiru, berkata orang yang sangat butuh, ila rahmatir rabbil ghaffar, kepada rahmat Allah yang Maha Pengampun. Siapa? Yang bernama Muhammadun al-Mu'tarifu bil Auzar, yaitu Muhammad bin Umar ya, An-Nawawi, yang mengaku dirinya orang yang berdosa gitu ya. Nah, ini fakir di sini berkata orang yang sangat butuh di sini adalah bentuk ketawaduannya beliau pengarang kitab ini. Meskipun beliau orang pintar, orang cerdas yang sudah mengarang beberapa kitab selain ini ya, tapi beliau dengan ketawaduannya beliau berkata al-fakir di sini ya. Terus beliau juga mengaku dirinya sebagai seorang yang berdosa, al-mu'tarifu bil auzar ya. Sebagai seorang yang berdosa, meskipun beliau adalah tingkat kesolehannya sudah tidak diragukan lagi, tapi beliau masih tetap mengaku dirinya sebagai orang yang berdosa ya. Apalagi kita yang penuh banyak dosa gitu ya. Nah, maka kita harus seperti beliau ya, ittiba ya. Karena seorang manusia yang tidak memiliki atau tidak merasa dia punya dosa adalah dosa yang sangat besar gitu ya. Meskipun dosa kecil, ketika semakin hari kita dianggap tidak dosa, maka dosa kecil itu akan bertumpuk menjadi besar ya. Makanya segeralah
bertobat apabila punya dosa ya. Jadi tidak terkumpul dosanya gitu ya. Basyarahullahu uyuba nafsihi, dan semoga Allah menampakkan kekurangan atau celaan ya. Nafsihi uyuba nafsihi, pada dirinya. Nah, jadi beliau itu mengharap semoga Allah itu menampakkan kekurangan beliau atau kejelekan beliau pada dirinya gitu ya. Meskipun beliau sangat tinggi ilmunya dan sangat soleh, kesolehannya yang tidak diragukan lagi, tapi beliau berharap agar Allah menampakkan kejelekan atau aib-aib dirinya kepada beliau gitu ya. Karena kalau misalkan kita mengaku kalau kita banyak kekurangan, misalkan kita seorang pemarah, seorang yang pemarah, kita tahu kalau kita seorang pemarah, maka kita akan sadar. Terus misalkan kita seseorang yang sangat malas, maka kita akan bisa memperbaiki diri gitu ya. Manfaat basyarahullahu uyuba nafsihi di sini gitu ya. Jadi dengan diperlihatkan aib-aib kita oleh Allah tentang diri kita, nah kita akan bisa memperbaiki diri kita gitu ya. Misalkan pemarah atau kita pemalas atau kita malas ibadah gitu ya, maka kita akan cepat untuk memperbaiki diri daripada kita merasa kalau kita seseorang yang sangat soleh itu termasuk ujub ya. Ujub karena kita ibadah itu bukan karena kita, tapi kita ibadah adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Dilanjut, alhamdulillahi, segala puji lillahi itu bagi Allah, kama yang bagi sebagaimana puji-pujian itu sepatutnya ya, lahu untuknya, wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam, semoga tercurah kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, adada kulli ma'lumin lahu, sebanyak bilangan makhluk yang diketahui olehnya. Nah, jadi sesudah membaca bismillah, beliau membaca alhamdulillah, menulis alhamdulillah, kemudian sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadza syarhun, maka ini adalah sebuah syarah atau penerangan ya, talabahu minni ba'dul muhibbin, yang ditulis atas permintaan sebagian para pecinta kepada saya, ala risalatil muta'alliqati, ala risalatil muta'alliqati, untuk mensyarahi sebuah risalah bi umuriz zaujaini, yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan suami istri, allati sannafaha ba'dun nasihin, yang merupakan buah karya sekelompok ulama ahli nasihat. Jadi beliau musannif Syekh Nawawi ya, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, beliau menulis syarah ini atas permintaan teman-temannya atau sahabatnya ya, teman-temannya yang para pecinta yang cinta kepada beliau begitu ya, untuk menuliskan tentang urusan hak dan kewajiban suami istri ya, seluk-beluk suami istri. Akhirnya beliau mengerjakan apa yang mereka inginkan gitu ya. Karena memang alhamdulillah kitab ini sangat bermanfaat ya. Banyak di pesantren-pesantren dan di perkuliahan membahas kitab ini ya, mengajarkan kitab ini. Wasamaituha, dan saya menamakan risalah itu Uqudul Lujain, yaitu Uqudul Lujain artinya kalung perak, fi bayani huquqiz zaujaini, yaitu penjelasan tentang hak-hak suami istri. Wa arju minallahi ta'ala, dan saya berharap dari Allah Ta'ala dengan kitab ini ya, beliau berharap al-i'anata, yaitu
al-i'anata sebuah memperoleh sebuah pertolongan, wal ikhlaso dan keikhlasan, wal qabula dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nafa'a dan bermanfaat bihi dengan kitab ini, bijahi sayyidina Muhammadin dengan kebesaran baginda, dengan berkat kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi dan kepada para istri-istrinya beliau, wa dzurriyyatihi dan keturunan beliau, wa hizbihi dan orang-orang yang setia kepada beliau. Nah, jadi dengan menulis kitab ini atau menjabarkan syarah ini, beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tawasul ya namanya ya. Beliau mendapatkan apa? Satu, al-i'anah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlaso dan keikhlasan, wal qabula dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wan naf'a dan semoga kitab ini bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Akhirnya doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kitab ini banyak yang di pesantren-pesantren banyak yang mengajarkan kitab ini atau membahas kitab ini gitu ya. Karena kitab ini sangat populer sekali gitu ya, apalagi untuk kewajiban suami istri dan hak-hak suami istri itu sangat penting bagi kita semua. Kita jadi tahu gitu ya, kita jadi tahu kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istri, terus kewajiban seorang istri kepada suami gitu ya. Terus kita paham dan kita amalkan kitab ini ya. Jadi beliau tuh berharap pertama satu, al-i'anah ya, pertolongan. Nah, pertolongan di sini secara garis besar pertolongan itu bahwa kita ibadah atau kita mendekatkan diri pada Allah atau beliau menulis kitab ini itu bukan semata-mata kepintaran beliau, tapi adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus wal ikhlaso dan keikhlasan. Nah, jadi beliau tidak berharap beliau pengen dipuji atau disebut pintar oleh orang untuk menulis kitab ini, terus dipuji oleh orang untuk mengarang kitab ini, tapi beliau berharap keikhlasan, hanya untuk ibadah semata gitu ya. Wal qabul dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wan naf'a dan bermanfaat. Nah, wa ahdaitu dzalik dan saya menjadikan semua itu sebagai hadiah ya. Nah, pahalanya dihadiahkan gitu ya, lil walidaini kepada kedua orang tua saya, rojian dengan harapan minallah dari Allah, semoga Allah ta'ala gufrana dzunubihima mengampuni dosa kedua orang tuanya, wartifa'a darajatihima dan mengangkat derajat keduanya. Innahu ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala itu wasi'un maha luas. Apa yang luas? Al-maghfirati ampunannya ya, warhamur rahimin dan maha penyayang di antara para penyayang begitu. Nah, jadi beliau berharap apabila kitab ini bermanfaat dan mendapat pahala, maka pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Karena tidak akan ada beliau kalau tidak ada orang tua gitu ya. Ridallah fi ridul walidain ya gitu. Jadi pahalanya dihadiahkan juga kepada kedua orang tuanya gitu. Terus beliau juga berharap kuprona dzunubihima untuk agar Allah mengampuni semua dosa kedua orang tuanya dan wartifa'a darajatihima dan mengangkat derajatnya gitu ya. Nah, karena innahu ta'ala Allah itu wasi'un ya, maha luas ya, luas ampunannya gitu ya. Bukti kalau Allah itu sangat luas ampunannya apa? Misalkan ada seseorang hamba yang begitu banyak dosanya, dosa besar, dosa kecil ya, semuanya banyak dosa, tapi buktinya Allah tetap mengampuni seorang hamba meskipun hambanya itu banyak dosa ya, kecuali dosa syirik ya, dosa yang menduakan Allah Ta'ala. Adapun dosa selain syirik maka Allah tetap mengampuni semua dosa-dosanya gitu ya. Terus warhamur rahimin, Allah itu maha penyayang di antara para penyayang gitu.
Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk mukaddimahnya. Kurang lebihnya apabila saya ada salah penerangan, mohon dimaafkan. Apabila penerangan saya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.